juga mau treatment dong. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia. Ngobrol misteri bareng Ambu. Hayu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ambu, kita balik lagi di Ngobrol Misteri bareng Ambu. Hayu. Nah, ini edisi spesial karena kita punya narasumber yang sekarang ini lagi viral, lagi banyak huru-hara. Ambu, tapi lebih spesialnya lagi, hari ini kita bukan cuman tetap disponsori oleh Yellow Cafe. Sponsor masuk. Yang paling asik di Jakarta dan yang pastinya gampang kejangkau. Makanannya Enak-enak. Udah cobain tadi kan Bang kan? Udah, Enak kan? enak-enak juga dan suasananya juga enak banget. Harganya ramah di kantong. Ramah banget. Kayak aku ya ramah banget. Dan yang pasti juga kita punya sponsor dari Kalista. Ya, ada Kalista Skincare. Aduh, kembang aku jatuh. Oh iya, ini saya introduce dulu ya. Ini dia bintang tamu kita. Hai Mbak Anggi. Halo. Terima kasih sudah mau mampir ke JTAA. Kita merasa terhormat banget ya, karena Mbak Anggi di tengah kesibukannya, kita juga sempat nonton beberapa podcastnya. Betul, jauh-jauh loh dari kota Jauh Malang. ya dari Di Malang. tengah kesibukannya dan di tengah-tengah gangguan. Iya, justru itu yang mau kita korek-korek, kita ulek-ulek kalau bisa gitu lah ya. Jadi nanti aku mau denger ceritanya langsung nih. Kalau di podcast-podcast kan memang aku udah nonton, tapi kan pasti itu juga melalui proses editing dan segalanya. Aku mau ini raw filenya ada di sini gitu. Jadi aku mau Mbak Anggi nanti cerita ke kita biar aku nanti dengerin aja gitu yang fokus. Itu kenaon sih Nah, pokoknya thank you banget Mbak Anggi udah datang di podcast JTAA dan semoga nanti apapun yang disampaikan sama Mbak Anggi itu bisa jadi pelajaran buat kita semua, bisa jadi ya ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya, siapa tahu nanti yang negatif termasuk gangguan-gangguan juga bisa dibuang juga ya. Amin. Pada dasarnya sih setiap apa yang dilakukan itu kan ada manfaatnya ya. Nah, kita ambil posisi baiknya, kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari, Mas Fer ya. Mbak Anggi, kalau Mbak Anggi sendiri ini maksudnya aktivitas itu sebagai ibu rumah tangga, kuliah, apa sih sebelumnya? Kalau aku biasanya nggak ngapa-ngapain sih Kak, di rumah kan ada nikah juga. Udah nikah, sudah nikah. Aduh, benar kecewa. Yang ini yang pegang kamera jangan langsung emosi ya. Santai. Oh, Mbak Anggi ini udah menikah. 2 tahun. Udah ada 2 tahun. anak. Belum. Oh, belum. Memang ditunda atau? Emang belum mau. Oke, Tuh kan, grogi kayaknya nih tim saya. Mungkin ada korelasi, tapi kita let it flow aja ya. Ya, kita let it flow aja. Aku sih pas Udah nolong duluan ya? ketemu sama Mbak Anggi, Nolong duluan pas ini. kan aku udah bilang nih sama Ambu sama Mas Fer, ketika kita lagi ngobrol banyak fase di mana aku diem, tapi aku sebenarnya nggak diem. Aku lagi jalan-jalan ngobrol. nih. Bahkan Bukan sebenarnya jalan-jalan. dari beberapa hari yang lalu sebelum Mbak Angginya kesini itu ayamnya juga udah ngerawat. Iya. Ya aku dikirim videonya waktu itu. Oh iya.
ada dua satu kata dan satu sosok yang aku lihat, dan itu ada korelasinya ke pernikahan yang Mbak Anggi. Aku belum apa-apa udah merinding. Agak-agak sensi kalau dengar pernikahan gitu tah. Berarti kemarin itu di Malang ya Mbak Anggi? Di Malang. Di Malang. Domisili di Malang ya. Saya di Malang. Dari kecil? Enggak, kecilnya aku di Bogor sampai SMP. Habis itu SMA-nya aku udah pindah ke Malang sampai sekarang. SMA. Sekarang ke Bogor cuma karena ini aja podcast gitu. Keseharian di Malang. Seharian di Malang. Berarti ini kita kebetulan banget posisi Mbak Anggi lagi di sini. Alhamdulillah, memang Alhamdulillah. jodohnya sampai JPAA untuk bertemu hari Iya. ini ya. Iya. Nah, Ya udah, kalau gitu kita langsung aja nih, dengerin kita aja dengerin versinya dari ceritanya, terutama dari awal banget ya, dari awal banget, karena kalau nggak salah ini kan udah lumayan lama nih gangguannya. Nah ini Iya. awal mulanya berarti dari masih ABG banget dong ya? Masih kecil sih Kak Masih itu. kecil malah ya? Kelas 5. Boleh deh. Kelas 5 SD? Iya. Kelas 5 Jadi SD. awalnya itu kelas 5 SD itu aku pertama kalinya menstruasi Kak. Oh. Nah, pertama kali menstruasi langsung ada gangguan, tapi gangguannya itu cuma handphone pindah, misalnya kayak kamar A, dari kamar A ke kamar B. Jadi kan kita mikir outlander lah, cuma pindah kamar doang kok. Terus ya gitu-gitulah masih pindah kamar, pindah ke sini. Oh, lupa naro. Iya. Lama-lama kok ada sendal guru ngaji aku yang nyangkut di lampu gantung itu kan. Pertama kali kita lumayan agak Oh ngajinya di Aneh, rumah? agak aneh di gitu rumah. ya. Iya, jadi ini misalkan kita di ruang tamu nih. Lampu gantungnya di sini. Kita dari tadi ngaji itu di sini nih, Kak. Sendalnya di teras. Pas mau pulang, di teras cuma sebelah. Pas kita masuk Kita lagi cari-cari. di lampu gantung yang dari tadi kita ada di tempat itu. Nah, mulai dari situ kan kayak wah ini mah udah nggak mungkin teledor lah, siapa juga mau naruh teledor di niat atas banget lampu gitu ya, lampu gantung gantungin, gitu kan. benar-benar. Dan lampu gantung itu nggak goyang nggak apa-apa Kak, jadi stay aja gitu. Padahal itu banyak kayak kristal kecil-kecilnya itu nggak kenapa-napa. Dari situ mulai tambah ekstrim tuh, mulai tambah ekstrimnya itu pokoknya setiap ada tamu Kak, barangnya selalu hilang. Jadi misalkan temannya mama gitu ya ke rumah, kunci mobilnya dikubur. Dalam tanah. Iya, dalam tanah. Terus nggak boleh pulang, iya kayaknya. Terus teman mama aku pernah juga nih, bukan teman mama aku, Yangti aku kehilangan uang. Jadi habis menang arisan ceritanya tuh. Lumayan banyak lah, soalnya ada cara-caranya jadi tebal gitu kan Kak. Itu hilang. Ketemunya di halaman belakang. Dulu tuh ada pohon duren di halaman belakang ya. Nah itu ketemunya di atas pohon duren, ada juga di tanah-tanahnya gitu. Jadi kayak disebarin dari atas. Setebel itu? Itu kayaknya sekitar 40 juta Kak, cuma ada 20 ribuannya, ada 10 ribuan gitu, jadi kan ya maksudnya tebal. semuanya di atas kan? Ya, semuanya ke atas. Nah, udah gitu pernah juga di depan rumah aku ada warung tuh Kak, warung bude gitu. Nah si bude ini handphonenya hilang di warung itu, tapi karena udah tahu nanya itu ke kita, Mbak handphone saya di sini nggak? Karena biasanya barang hilang tuh munculnya di rumah aku kan. Itu ketemunya Kak di dalam kasur. Di dalam kasur? Di dalam busa-busanya, jadi kita robek kasur itu buat ambil handphone itu. Bisa taunya gimana? Ada di dalam kasur? Di telepon. Baru bunyi? Iya, geter kan. Kalau geter kita angkat dulu tuh kasur, kita pikir di bawahnya. Di bawahnya nggak ada tapi tetap geter. Oh, ternyata di dalam kasurnya. Di dalamnya banget. Dalam busanya itu. Iya, agak aneh juga ya, Agak karena aneh. kalau manusia ya nggak mungkin kan masukin ke dalam kasur gitu. Itu aku SD ya. SMP itu nggak tahu kenapa gangguan tuh dikit nggak tahu kenapa sih. Berkurang. Aku kira oh berarti cuma fase di aku SD, aku pikir kan gitu. Apalagi aku SMA pindah ke Malang, aku kira oh kota baru, tempat baru, bebas lah gue ini pasti gitu. Ini pindah ke Malang tuh, sorry aku potong, pindah ke Malang ini satu keluarga? Satu keluarga semua. Oh, I see. Kecuali nenek ya. Kecuali nenek, karena kalau nenek aku kayak nggak mau pindah-pindah kota biasa gitu. gitu kalau orang tua. Terus udah deh pindah ke Malang aku. Di Malang aku SMA ternyata semakin lucu gangguannya. Dari mungkin udah banyak yang tahu yang masalah bra aku hilang itu Kak. Oh? Bra. Ya. Jadi bra yang lagi aku pakai, aku tuh pakai putih abu-abu Kak. Aku tiba-tiba kerasa, kok gue kayak nggak pakai bra ya? Posisi Udah di sekolah lagi dipakai di sekolah Kak, di sekolah. Kok gue nggak pakai bra? Mampus gue. Langsung aku telepon mama. Aku ngomong ke guru BK. Guru BK teleponin mama. Soalnya guru satu sekolah ini guru-guru udah banyak yang tahu nih Kak. Akhirnya aku dipinjemin jaket. Terus selama aku dipinjemin jaket, aku duduk di ruang BK sambil guru BK nelfon mamaku minta bawain bra baru kan. Mamaku bawain bra baru, dibawa sama guru BK ke ruang BK.
sampai aku kan nunggu di situ. Ya udah ini Gi, dipakai dulu, lepas dulu hoodie yang tadi dipinjemin, dipakai dulu branya. Ternyata seragam aku yang putih itu Kak ikutan hilang. Jadi aku cuma pakai dasi sama pakai hoodie yang tadi dipinjemin. Padahal itu aku dari tadi kan sama-sama si guru ini ngobrol di situ. Iya, Dan itu masih keadaan pakai seragam putih. Itu tiba-tiba seragam putih hilang, tinggal pakai dasi sama hoodie. Cabul juga. Iya, ini agak ngeri loh. Kalau lagi di mall, lagi di mana-mana tiba-tiba hilang kan gak lucu. Makanya itu terus Kak masalahnya nih ya. Tahu nggak branya itu ketemunya di mana? Di mana? Di ruang kepala sekolah. Oh, ini bisa timbul fitnah. Nah, itu iya masalahnya. Bisa timbul fitnah Itu ini. masalahnya. Jadi makanya aku itu, branya ketemu di kepala sekolah, seragam putihnya ketemu di kamar mandi dicelupin. Jadi basah posisinya. Basah. Nah terus gini Kak, dari situ kan aku bikin TikTok tuh. Kakak kelas aku tuh pada ngedemin aku yang dulu ngebully aku itu. Gi, maaf ya, kita kira dulu tuh kamu cuma nama kepala sekolah. Aku bilang gini, nah kalau gue cuma nama kepala sekolah kenapa branya ditinggal, Bo? Kan ninggalin bekas dong. Ninggalin jejak. Ini pakai lagi ngapain ditaruh di situ lagian? Gak masuk akal gitu sih ya kalau menurut aku dibunuh gue sama orang tua gue kayaknya kalau kayak gitu. Terus dari situ aku tuh di brandingnya gini, Anggi yang mana sih? Oh itu Anggi yang dalamannya hilang. Oh. Karena Jadi satu sekolah itu kejadian di inget sekolah jadi heboh gitu ya. Agak ngeri ya. Itu SMA. SMA itu. SMA itu kan masih Setelah di Malang. Setelah di Malang, Nah, makanya waktu di Bogor itu belum se-ekstrim itu oh, gangguan. gangguannya kalau di Bogor itu sering Lebih ke sehari bareng-bareng 7 ya? kali. Tapi nggak senyebelin waktu SMA gitu. SMA tuh udah yang bikin orang kan kaget nah. Nah, konotasinya negatif gitu ya. Kalau yang udah gede ini. Ada? Ini Gitu. kurang ajar ini emang. Harus disentil. Waktu ke SMA juga Kak pakai behel nih. Hilang gitu. Pakai sendiri bukan hilang. Kepake sendiri gimana maksudnya? Jadi aku kan setiap pagi dianterin papa. Aku turun dari mobil, aku salim ngomong sama papa di mobil tuh nggak pakai behel Kak. Aku kucuk-kucuk jalan ke kelas nih. Di kelas temen aku gini, ih Anggis kira pakai behel ya gitu. Terus aku kayak karena aku udah dianggap aneh kan, aku gak mau kaget. Oh iya, aku bilang gitu. Tapi aku dalam hati aja paling behel yang 10 ribuan di online shop tau kan, yang behel palsu itu. Iya. Kayak aku kira gitu dong. Aku telepon mama, kakak tiba-tiba pakai behel bla bla bla. Dan ternyata itu behelnya asli Kak. Behel ini, behel dokter gigi. Bahkan waktu aku copot di dokter gigi itu, aku pasang lagi di dokter gigi kan aslinya. Sekarang itu 4 jam. Sementara aku pakai itu mungkin gak nyampe 1 menit dari aku ke mobil sampai ke kelas. Nggak kerasa apa-apa. Dan itu aku nyopotnya ke dokter gigi Kak. Dokter gigi beneran yang harus nyopot karena nggak bisa dicopot sendiri. Agak intrik sih, agak menarik sih kejadian ini. Kalau Mbak Anggi aslinya orang mana? Orang Sunda atau orang Jawa kan? Kayak Jawa deh. Etnisnya ya. Kok Jawa nih kamu gimana? Dia tidak tahu suku dia sendiri. Kayak Jawa deh. Jawa ya. Mama papa orang Jawa. Kalau papaku tuh Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Tapi mamaku Bogor. Tapi mamaku tuh cuma tinggal doang di Bogor kayak aslinya? orang Aslinya itu enggak. kalau neneknya mamanya mamaku tuh Solo gitu. Oh Kayak iya, Jawa deh. orang Jawa. Iya. Orang Jawa itu. Nah, kalau sama emasnya ini ketemu, tapi suaminya Mbak Anggi ini tahu Tahu banget. Dari apa? Tahu Tahu. dikerjainnya. Iya. Dikerjain juga kan Kak soalnya. Karena serumah jadinya menyaksikan langsung gitu Tapi kali dari ya. pacaran juga Kak. Nah, ini dia nih, tahan dulu sebentar. Ini dia nih, mungkin udah pada haus ngobrolin kamar terima gigi. kasih. Tapi minum dulu. Ini yang aku bilang tadi Mbak Anggi, namanya Infus water ya. water. Oh kirain mau bilang, ini yang dibilangin sama Ayah mah namanya Anggi juga. Oh iya, Anggi juga. Sama-sama Mbak Anggi ya. Ya. Silakan diminum dulu. Coba. Jadi memang infus waternya dari podcast kita sistemnya memang kayak di warteg gitu ya. Iya. Kayak di warkop. Let it flow aja lah. Ngerumpi aja kita mah, cuma kalau ngegibahin manusia kan dosa. Kita bikin ngegibahin setan. Tapi Jangan fitnah ya. Jangan fitnah juga. Kita cuma sebatas ngegibahin. Sering tapi kayak kalau ngefitnah enggak ya. sering kayak kita waktu di mana tuh yang di Bandung, Oh, di Bandung, Gedung di- Panti Karya. Ya. Itu difitnah tuh. itu jinnya ngefitnah almarhumah tuh. Ngaku-ngaku jadi orang. Oke, boleh diminum dulu. Boleh. Nih ya, buat semua sahabat Ambu jangan sungkan untuk traktir teman-teman kalian untuk ke Yellow Cafe karena di sini tuh beneran ini tempat yang enak banget. Menunya variatif, harganya murah.
nggak akan bikin kantong bolong kalau kamu mau traktir teman, mau arisan. Ini bisa ruangan kita dipakai. Jangan pas kita syuting tapi ntar berebutan. Oke. Itu Boleh lanjut. masalah yang apa namanya memang di alam gaib itu ada sih perpindahan tapi yang aku pelajari sih perpindahan dari barang dari alam gaib ke Dunia. alam manusia Ya. atau sebaliknya dari alam manusia masuk ke alam gaib. Nah kalau yang ini intriks nih, aku harus buka buku lagi nih atau harus ketemu sama nanya emang gimana sih kejadiannya kronologinya. Nah itu sih bagian yang Mbak Anggi alami. Aku mau nanya bagian, kan aku ngeliat di TikTok itu kan ada ular, ada apa namanya ulet yang berbulu itu kan, Apa terus sih namanya? ada darah, Kelabang. ada darah, terus ada lukisan darah itu, Ya. itu kejadiannya seperti apa ya Mbak? Kalau ular itu waktu aku SD Kak, jadi dulu tuh kita pernah ya, kita tuh udah depres banget soalnya kita masih awal ngerasain nih. Jadi apapun yang dia suruh tuh kita lakuin. Waktu itu si bla-bla-blanya itu aku sempat dibisikin sama nenekku juga tuh kena bisikannya. Jadi sediain dong gunting sama benang merah. Gunting sama benang merah. Itu yang bilang sediain siapa? Dia. Jadi aku dan nenekku sama-sama dengar bisikan. ngedenger hal yang sama. Ngedengar atau melihat sosok langsung? Ngedengar. Enggak ngelihat. Oke. Nah, habis itu udah deh mungkin dengan ini udah kita selesai gitu kan. Kita sediain lah itu. Terus aku agak lupa sih ini detailnya gimana karena udah lama. Jadi pokoknya habis itu lampu mati, Kak. Lampu mati. Cuma rumahku doang. Rumahku doang nih lampu mati. Terus ada suara kayak benda kayak tangga besi yang gede itu kayaknya jatuh gitu. Oke. Nah, kita kira, aduh marah nih dia gitu waktu itu kan. Padahal dia yang minta tuh. Dia yang minta, tapi atau itu mungkin gerakan dia, kita masih nggak paham nih, masih newbie banget deh waktu itu soalnya, masih awal-awal kejadian. Terus pas lampunya nyala, si benang merahnya tadi itu jadi ular, Kak. Jadi ular hitam. Nah setelah itu si ular itu tadinya mau kita bunuh kan, cuman ada yang bantuin aku itu namanya Miss lah ya, aku panggil Miss aja. Si Miss ini tuh nggak tau gimana cerita dia komunikasi sama si ular ini. So, pokoknya ularnya ngomong saya jangan dibunuh karena saya cuma disuruh aja. Cuman disuruh aja. Terus si ular ini Kak sekarang kan aku udah nggak di rumah Bogor. Datangnya itu ke rumah Mang A. Mang A ini orang yang selalu aku panggil kalau ada ular tolong buangin selalu ke Mang A. Dan itu posisinya di Malang. Posisinya Mang A di Bogor tapi beda rumah lumayan jauh. Sekarang si ular-ular yang sejenis itu datangnya selalu ke rumahnya Mang A ini. Nah, Tapi nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya nggak datang aja. cuma lewat aja. Awalnya kan dibisikin nih, minta disediain gunting ya sama benang merah. Dia ngebisikinnya itu ngasih tahu nggak kenapa dia minta itu? Gak ada. Dan aku juga cuma minta disediain aja. Dan mungkin yang dapat bisikan kan Mbak Anggi sama nenek ya. Itu mungkin ngiranya dengan bisikan itu ini ya jalan syaratnya untuk dia menghilang. Ya, kita pikir gitu dulu. Soalnya kan kita masih baru ngalamin nih, terus kayak masih belum paham. Kalau sekarang aku udah paham setiap dibisikin itu pasti itu trik, itu pasti tipuan gitu, gak pernah kita lakuin. Tapi kalau dulu gitu oke gitu. Zaman aku SD itu mungkin itu juga yang memperparahkan. Makanya aku SD tuh sehari bisa 7 kejadian. Itu makanya sampai aku sekolah 3 bulan kan Kak, karena itu. Sampai nggak sekolah 3 bulan. Kenapa? Itu karena Mbak Anggi ngerasa berkecamuk di dalam pikiran sendiri, terus ngerasa kayaknya nggak siap dengan di dunia luar atau kayak gimana? Itu hilang Kak, jadi seragam hilang, buku hilang, sampai buku dan seragam itu dulu akhirnya setelah 3 bulan tuh kita ngakalin untuk ditaruh di tetangga. Karena ngerasa digerecokin ya, even itu lagi di sekolah. Jadi ditaruh di tetangga Kak biar aku bisa sekolah. Dulu tuh karena gini, besok mau ulangan, buku hilang. Akhirnya mamaku kan nitip di tetangga tuh. Mamaku bawa bukunya dari tetangga ke rumah buat aku belajar. Besok tuh dikempit nih, diketekin gini. Terus, biar kayak diambil gitu. Bener-bener ketekin. Terus aku bilang, "Mah, Kakak lihat ada kayak cahaya laser tadi." Udah nggak ada Kak bukunya yang diketekin. Kayak cahaya laser. Tapi proses si buku menghilang nggak ketara, tiba-tiba hilang aja. Iya. Karena cahaya itu. Agak lumayan ekstrim ya. Iya, ini bukan ekstrim lagi. Ibarat kata kita kan kalau misalnya kita ngomong kayak adegan-adegan di film kan kadang-kadang kita tahu kalau itu tuh kayak
namanya suguhan di film agak-agak hiperbola gitu, tapi ternyata ini ada Di kejadian variabelnya tuh ada di dunia nyata. Iya. Terus kalau darah itu gimana? Darah itu Itu maksudnya kamarnya di Malang. kemarin yang di Malang itu. Ini udah Tapi kemarin di Bogor sih Kak. Di Bogor juga. Di Bogor juga. Yang maksudnya beberapa hari ini. Iya, beberapa 5 hari ini lah mungkin apa 7. Semingguan lah paling lama. Setelah adanya maksudnya bagi podcast ke orang itu muncul lagi darah. Muncul itu. lagi darah. Tenggang waktunya dari terakhir muncul darah sampai ini Mungkin kan 7 hari deh Kak. Kayaknya ya aku juga nggak ngitung sih, cuma masih itu deket. darahnya netes atau gimana sih? Enggak, jadi dia tuh ada di ini yang terakhir dulu ya berarti. Yang terakhir dulu. Itu di kamar, aku lagi live TikTok. Oke. Tiba-tiba ada itu darah. Tulisannya itu waktu itu nggak kebaca, tapi kalau menurut orang-orang itu tulisannya teka. Apa? Teka, kayak teko, Oh, kayak teko. datang. Oh, ketahuan. Oh, Kelihatan datang teko. Kelihatan. Nah, terus akhirnya ada salah satu YouTuber lah yang mau syuting itu, dan dia juga pengen cium itu baunya kayak gimana. iya. Akhirnya dia bawa kru 5 semua cium itu, dan itu semuanya Bilang kalau bilang itu itu tuh darah karena itu bau banget Kak. Pas kita lagi syuting di kamar, nambah lagi 2 di deket, tulisannya. ya di deket gorden sama di pintu yang satu lagi. Nambah lagi, jadi nambahnya tuh waktu kita syuting. Wow. Waktu lagi syuting ya? Asik banget itu. Kalau buat yang buat kita ibarat kata yang konten kreator, kita pengen dapet itu pasti justru. Iya kan? Nah itu terus setelah itu aku nggak lagi nerima orang ke rumah aku. Ke rumah. Kemarin kayak boleh nggak kita syuting di rumah, mah ya aku nggak bisa terima. Yang pertama karena kemarin kayak gitu, yang kedua Malah di rumah aku jadi- ada anak kos Kak. Oh. Takutnya anak kos kena imbas atau enggak apa Tapi jadi orang jadi malas kan? Iya benar. Tapi bonus ya, kadang-kadang ada orang yang justru malah sengaja. Itu lu kalau Enggak. kalau bisa di sebenarnya rumah kalau hantu bisa. kalau dia sama tinggalnya. Itu yang pas dia lagi syuting itu tulisannya apa? Yang pertama itu teka itu kan, yang kedua aku nggak bisa kebaca sih. Nggak Cuma kebaca. ada guratan lah gitu Iya, ya. guratan. Tapi jadi kan yang di belakang pintu yang pertama itu udah mulai mencoklat, udah mulai ngering. Yang di atas itu masih merah, Bentuknya tuh jelas jelas. muncul. Ya, bisa jadi dicium. bisa di tembok, bisa Iya. di Tapi proses dia Kayak ngerembes gitu ya? sesuatu itu tuh nggak tahu tuh. kelihatan nggak? Maksudnya nggak ya? Tahu-tahu Tiba-tiba udah ada aja. Ada aja. Kita nggak pernah lihat kayak apakah itu langsung ada, apakah itu Betul, digores betul. dulu, kita nggak pernah tahu. Jadi tiba-tiba kita pas nggak notice, tiba-tiba pas kita ngelihat ada gitu ya. Soalnya kayak gitu. Keren juga sih. Biasanya jin itu melakukan sesuatu yang akan ada efeknya ke alam dunia nyata. Berarti levelnya ada tinggi Itu dong ya mah. harus tertutup. Harus tertutup. Maksudnya harus ditutupin sesuatu dulu, jangan Hmm. jangan terang-terangan karena dia Iya. nggak mau. Dia Tapi nggak mau terang-terangan. kalau makhluk goib sudah bisa melakukan hal yang benar-benar bukan tak kasat mata lagi, tapi sangat kasat mata, berarti levelnya udah bukan jin kebon loh kayak apa? Jin Eh, kebon. Kita nyebutnya jin kebon kalau yang Kalau ecek-ecek. jin ngecek-ngecek sih kita nyebutnya jin Jin kebon. kebon. Gitu. Berarti jin kebon ini dia menguasai beberapa keilmuan tentang perpindahan darah. Ada juga sih bahkan jin itu tuh bukan hanya bisa menulis. Jadi cotton bud aja jin itu bisa. Nyamar jadi cotton bud. Kenapa sih masih jadinya di pikiran gue jadi lucu gitu ya? Ini jadi jadinya komedi nih. Iya. Kagak ada misterinya dong jatuhnya kalau begini. Jadi Ya kayak intinya maksudnya bisa berubah jadi apa? perwujudan Oh, ya, apapun. perwujudan. Apapun. Karena memang pada dasarnya makhluk manipulatif. Iya, makhluk jin itu makhluk manipulatif apapun. Jadi jin itu tuh biasanya berubah menjadi hal yang menyeramkan bagi orang gitu Itu kan. cute ya, cute. bukan bentuk yang cute. Nah, antar dulu. Oke, Mbak Anggi. Jadi kalau yang aku pernah lihat di TikTok Mbak Anggi itu yang ada tulisan kayak aksara Jawa dari darah itu Ya. rumahnya Itu di Malang ya, Aksara Jawa. itu mendadak langsung ada juga. Iya, Aksara Jawa tuh mendadak langsung ada juga. Kalau yang tangan itu yang nemuin ART aku di rumah. Tangan, Yang ada tangan tapak, itu. tapak tangan. Itu ART aku nemuin. Itu tapak tangan sendiri bentukannya dari darah juga atau? Dari juga, cuma Bayang dia nih kalau tapak. gede, panjang gitu loh. Gede. Kayak bukan manusia lah ya. Pokoknya Nggak jarinya ukuran. panjang lah gitu.
Masalahnya itu makhluk dapat darah dari mana ya? Nah itu kemarin itu ada yang ngomong pakai darah biawak lah apa segala macam, aku nggak tahu juga. Binatang. Dari binatang. Tapi pernah nggak sih nemuin kayak ada bangkai binatang di dekat Oh enggak rumah? sih, enggak pernah. Selain darah itu kan, aroma darah itu kan beda sendiri ya. Pernah ada cium-cium aroma lain nggak? Entah aroma bangkai. Nggak pernah sih. Atau bahkan aroma bunga, wangi? Kalau apa, kalau tulisannya atau kayak mendadak Mendadak ada. sering kalau mendadak Karena kan kadang-kadang Oh suka ada. eksistensinya makhluk halus juga bisa berupa aroma ya. ya. Iya. Kadang tuh bau bunga yang sampai baunya itu kayak ketinggalan Nempel. ya gitu, nempel gitu. Gitu. Kadang bau bangkai juga ada. Cuman aku kayaknya orangnya itu nggak mau yang bau bangkai, ih setan, nggak mau kayak gitu. Ah paling ada bangkai apa gitu. Kalau aku mikirnya gitu. Husnuzon dulu. Iya. Nah, Enggak, kalau gue sebenarnya sih ya- kalau udah diganggu belas satu nggak bakal suhus-nusun. Ngapain lagi nih? Gitu kalau gue pasti udah parno duluan. Tapi sebenarnya yang agak bikin penasaran tuh gini, kan tadi agak sedikit lompat ya ceritanya, gitu kan. Sebenarnya mulai ekstrimnya itu justru pas udah pindah ke Malang, Yes. pas udah mulai ke SMA. gitu ya. Kejadian ekstrim pertama kali itu inget gak? Yang pas di mana, pas kapan dan gangguannya seperti apa? Aku nggak bisa ngebedain sih mana ekstrim dan enggak gitu ya sebenarnya. Karena Kalau udah menurut aku nyebelin. tuh sama rata semua sama-sama nyebelin, sama-sama bikin capek gitu. Paling kalau capek, yang betul, capek. bikin aku keinget banget masalah bra itu karena semua orang sampai melabelkan aku Iya, itu kejadiannya di gitu. sekolah, coy. Dan di sekolah. Jadi kalau di sekolah tuh terkenal banget aku Itu Kak. nggak disebut Anggi Daleman lagi. Nah, tapi kalau kejadian gangguan, oke, kalau yang ekstrim mungkin sebenarnya itu termasuk ekstrim ya, Ya, walaupun betul. sebenarnya menggelitik. Kalau yang paling nyeremin, Nyeremin tuh apa ya? Mungkin pas kalau udah main benda tajam kali ya. Benda tajam sampai Iya, benda tajam iya. Jadi benda tajam. Pisau, ya, gunting. Ya. Mereka Jadi- suka mainin itu. Iya benar. Jadi itu baru ada kejadian benda tajam semenjak aku pasang CCTV Kak. Semenjak pasang CCTV ada Ada benda kejadian tajam. dia mainin Ya. benda tajam. Makanya Bendanya berpindah atau dia lagi menggunting? jadi baju aku semua satu lemari digunting Kak, dikeluarin terus digunting. Ngerugiin loh. Ngerugiin, beli lagi mahal ya Pak. Heeh, emang. Terus kalau di sekolah juga pernah Kak itu. Jadi kita lagi gini nih kerja kelompok berlima. Lagi nulis-nulis segala macem, ada suara besi jatuh. Besi Besi jatuh. jatuh. Kita lihat, oh gunting. Aku berdiri mau ngambil. Rok aku ini udah jadi rok gembel, nggak kegunting Yang sampai ke kegunting-gunting. atas, semuanya kegunting. Sampai gurunya di jam pelajaran itu nggak mau ngajar, takut. Berarti artinya ini kan kalau udah di publik begini gangguannya ya di depan orang banyak. Berarti banyak saksi yang menyaksikan di situ. Makanya kan aku sebenarnya punya saksi tuh banyak banget lah teman-teman karena aku menyaksikan semua. gitu. Iya, Berarti semua teman aku sekarang nge-DM Kak, gila inget gak dulu kayak gini. ini masif gini. sekali ya, masif loh. Sampai saya speechless mau ngomong apa. nah, Nggak malu-malu gitu, ngerti gak sih? iya Biasanya sih. kan jin juga ada rasa, iya kan? Ya mereka juga nggak mau langsung apa ya, langsung kayak unjuk gigi gitu loh, biasanya. Iya, kalau ini sih penampil sekali gitu. Nah, kalau pertama kalinya Mbak Anggi terbuka sama circle lah, ya misalkan teman sekolah atau apa itu, apakah mereka duluan yang nemuin kejadian aneh itu atau Mbak Angginya yang buka duluan? Aku dari dulu gak pernah ngomong kejadian ini. Jadi karena aku malu gitu loh Kak, kayak gak pernah mau cerita duluan. Soalnya aku dulu nganggapnya ini aib lah. Dan Kayak, takut iya. juga nggak orang semua nggak orang bisa terima, percaya. tapi pada akhirnya orang tetap ngerasain kan. Nah, jadi makanya dari situ kenapa dari dulu kan aku nggak ada punya teman kan, karena teman kan ngiranya isi yang gitu kenapa sih BH-nya yang hilang lah, ininya kenapa, ini kan orang aneh gitu loh, ngeliat aku tuh aneh. Iya. Waktu itu waktu aku SMA Kak, aku juga baru nih di DM kakak kelas aku, Anggi aku dulu pernah ketemu kamu pakai eyeshadow biru sama lipstick merah. Padahal kita ngerasa kita nggak dandan. Iya Kak, kalau Dana dia nggak pakai eyeshadow Iya, biru banget benar. kali kan ke sekolah. Orang liatnya kita begitu. Iya, makanya aku dulu dianggapnya centil banget gitu. Itu Ternyata kan Iya, kayak gitu. dandanan ini loh, era tahun 90-an loh. Eyeshadow warna biru. Kok feelingku kayak cowok ya? Hmm? Feelingku kayak ngeliat bayangan cowok ya? Ini kelaminnya. Nanti itu kita bahas katanya, ya udah. Ya benar, ini sesinya Mbak Anggi dulu Mbak ceritain. Kok Apa gua haus sih? ya? Pengen bicara tanya banyak sih.
yang paling pertama itu pernah termimpikan sesuatu nggak? Nah, ini dia. Aduh, yang gimana? baru datang. Panas bos. Ya ampun, kenapa lecek kayak gitu? Gue naik Gojek dari sini, biasalah. Gerah rasanya. Panas dong, kena polusi dong. Lihat kayak udah kayak kepiting dibakar gua, merah. Ya udah, nih. Udah pernah cobain ini belum? Nah, Apaan tuh? ini tuh efektif banget buat ngelindungin kulit wajah dari sinar matahari, polusi. Pokoknya ini keren banget. Bisa bikin lebih segar, Pastinya. lebih kinclong, Pastinya. dan lebih ganteng gua ya. Pastinya. Oke. Sekarang cuci muka dulu, habis itu cobain ini. Cuma sekarang nih. Cuci muka sekarang, nanti pakai ini. Oke. Nah, Ini produknya siapa Mas Fer? ini tuh produk Kalista nih, keringin dulu nih. Kalista. Gua kayak pernah dengar deh. Ini tuh udah TOP banget, udah 12 tahun. Ini pasti ini udah plus Bepom segala macam, dan pokoknya ini cocok banget jadi cantik atau ganteng sesuai dengan kulitmu. Jadi ini bikin gua tambah lebih ganteng nggak? Ya dong. Wede, gua pakai ya, gua coba ya. Ini gimana cara pakainya? Oh, sini aja tipis-tipis. Oh gitu. Ini gini, Nah, iya. Gini. Sapu ini yang rata nih. gini. Nah, Nah jenggot nggak apa-apa nih? nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kali makin subur jenggotnya. Oh gitu. Kayak nggak lengket ya. Jadi lebih segar. Pokoknya kalau misalkan mau keluar rumah dari pagi sampai sore ini proteksi banget dari sinar matahari sama polusi. Jadi lebih ganteng kan saya? Ya dong. Udah lebih fresh, siap konten ya. Oke, Kita lanjut ke dalam. lanjut. Oke, yo.